Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kita ganjilkan salam kita menjadi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan akramus syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Asep Heriadi selaku Manajer Collection Hasanah BNI Syariah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Umum Dewan Kemakmuran Musholah Baitul Hasanah Al-Ustazul Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Juwansa Al-Batawi. Maka Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap rekan-rekan pengurus DKM Musholah Baitul Hasanah yang sudi kiranya telah berkenan mengundang saya. Mengundang sih cuma disuruh aja lewat WA. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Kakanda Dodi Sunarso. Joni Iskandar, aku kampung ini. Oh itu Joni Iskandar. Kakanda Dodi Iskandar. Kakanda Andri Yulianto. Ya Andri Yulianto ya, yang KPR ya, konsumer ya. Ayahanda, Ayah Ari Rasina. Al-Khusus bil khusus kawan saya Al-Ustaz Zunakiram, Al-Ustaz Muhammad Ilham Setiawan. Kita doakan bersama-sama semoga Ustaz Ilham Setiawan dipanjangkan umurnya, didekatkan jodohnya, cepat menikah, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Kayak orang udah kagak ada. Ibu bapak yang saya hormati, mohon izin ya, karena keterbatasan waktu, jadi saya mohon izin. Please put your smartphone in your pocket and look at me. Ya, karena beberapa minggu kemarin saya melihat kajian, kesian yang ngasih materi, ya yang ngomongnya kemana, yang ngeliatin handphonenya kemana. Jadi saya mohon izin nih, sekitar 10 menit. Put your smartphone in your pocket and look at me. Tolong letakkan Android kalian di saku and look at me. Lihat saya. And look at me. Baik. Ibu bapak yang saya hormati, rasa-rasanya sudah banyak para kiai, para habaib, para ustadz, para kiai yang menyampaikan masalah mengenai bulan Ramadan. Tetapi pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya ingin menyampaikan perihal Ramadan dari sisi pandangan saya yang sedikit agak berbeda. Karena di dalam dunia akademisi, sebuah karya, sebuah penelitian, sebuah tesis, sebuah skripsi itu bisa bernilai lebih apabila ada unsur novelty di sana, ada unsur keterbaruan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini temanya tentang Ramadan,
Tapi mudah-mudahan ada keterbaharuan yang bisa teman-teman bawa pulang dan bisa teman-teman sampaikan kepada para keluarga yang ada di rumah. Ibu bapak yang saya hormati, bicara mengenai Ramadan, saya menganggap Ramadan ini adalah sebagai madrasah, sebagai pesantren, sebagai perguruan tinggi, di mana di dalamnya kita dituntut untuk bisa sabar beribadah. Kita digenjot untuk terus bermanfaat supaya kita terus beribadah. Supaya kenapa? Tak lain dan tak bukan Ramadan mempunyai tujuan untuk mencetak seorang MM. Seorang MM ya. Dari didikan Ramadan akan tercetak MM. Apa itu MM? Bukan magister manajemen, tapi mukmin mutakin. Didikan Ramadan akan mencetak pribadi-pribadi yang bergelar MM, mukmin mutakin. Lalu kalau untuk mendapatkan gelar MM kita harus melalui yang namanya silabus. Silabus itu pembelajaran. Ada beberapa silabus yang harus kita lalui di bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk hidup jujur. Woi, apaan? Jujur. Badai mana badai? Jujur. Bukan jujur yang badai jujur tuh dia. Jadi Ramadan mengajarkan kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Kok begitu Pak Ustadz? Iya, kalau kita nggak mau jujur, gampang. Kalau kita berwudu, nih anak nampil nih. Nampil kalau udah jam 2 ke atas nih, matanya udah kunang-kunang nih. Udah mulut udah kering kan, bawahnya pengen teh manis aja. Begitu kita salat zuhur, wudu di masjid. Kita kumur-kumur, tahu nggak teman sebelah kita? Nggak ada yang tahu. Kalau bukan karena keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah, maka air yang seharusnya kita tidak minum, maka kita tidak boleh minum. Gampang korupsi. Gampang kalau kita tidak mau jujur, kita telan tulang kumur-kumur. Boleh nggak? Nggak boleh. Keimanan menunjukkan kita didikan Ramadan. Oh, saya lagi puasa Ramadan, saya nggak boleh korupsi air wudhu. Karena kenapa? Jujur itu menumbuhkan sifat untuk tidak toma. Tahu toma ya? Tot, mim, ain. Kalau dalam bahasa Arab itu tot, mim, ain. Toma itu serakah. Serakah itu menghalalkan segala macam cara mendapat keuntungan. Kelihatan hurufnya. To itu hurufnya gendut. To ya, tengah-tengahnya bulat. Mim itu ada tengah-tengahnya lagi bulat tuh. Ain, nganga dia mulutnya. Atasnya nganga, bawahnya nganga. Apa aja gua habek nih. Gua habek tau gak gua habek ya? Bahasa Tambun tuh. Apa aja gua makan. Dia tahu soalnya di Tambun jualan daun. Ain itu hurufnya nganga, atas nganga, bawah nganga, habek semuanya, dimakan semuanya, serakah. Jadi tidak jujur, menimbulkan sifat toma. Toma menimbulkan sikap korupsi. Hati-hati, yang namanya korupsi ar-rosi wal murtasi finar. Yang menyuap sama yang disuap dua-duanya masuk neraka. Oke, yang kedua. Silabus yang kedua. Saya lagi lupa ya. Yang kedua, didikan Ramadan itu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Apaan? Pribadi yang sehat. Kenapa sehat? Karena kita terhindar dari penyakit kurap dan kudis. Apa itu kurap? Kurang rapi. Kudis, apa itu kudis? Kurang disiplin nih. Contoh orang tua kita ini, masya Allah, subhanallah. Ini saya selalu sama beliau. Usianya sudah beliau, tapi disiplinnya nomor 1, masya Allah. Yang lain belum pada datang. Dia datang duluan. Yang lain belum selesai wudu, dia masih wudu. Mandi.
kepalanya basah. Jangan ya. Oke. Orang tua ya. Jadi Ramadan membentuk kita menjadi pribadi yang sehat. Kok sehat? Oh iya dong, kita dari semenjak sahur sampai azan maghrib organ pencernaan kita terhenti, tidak berfungsi. Artinya apa? Ibarat sebuah mobil. Ini Ramadan mengajarkan kita untuk tidak nginjek gas, ngerem sedikit. Lu jangan makan mulu, berhenti dong dikit-dikit. Fungsinya apa? Oh ternyata apa yang disampaikan oleh Kanjeng Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tersihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu menjadi sehat. Yuk sama-sama kita teliti. Menurut dokter nih, itu organ pencernaan terbagi menjadi berapa? Menjadi Harus jebak dia mau. biologi, pelajaran biologi kelas SD masih sudah pada lupa. Organ pencernaan terbagi menjadi 5. Yang pertama mulut. Ada apa di dalam mulut? Di dalam mulut ada yang namanya lidah, gigi, dan air liur. Apa fungsinya? Mengunyah makanan yang sudah masuk ke dalam mulut. Organ yang kedua itu yang namanya kerongkongan. Diapain itu makanan di kerongkongan? Itu makanan di kerongkongan dilempar-lempar, itu makanan dikocok-kocok makanan. Ada yang namanya gerakan khusus di dalam kerongkongan. Ada yang tahu nggak itu gerakan apa? Gerakan peristaltik. Organ yang ketiga adalah apa ini? Lambung. Diapain nih makanan di lambung? Diserna intisari makanan kita. Setelah masuk ke lambung, masuk ke dalam usus buntu. Kata aktor usus buntu, karena dia punya usus buntu. Usus crispy. Usus halus. Ya, itu ada yang namanya foli dan mikrofoli, itu enzimnya. Diserat lagi tuh makanan, yang sayuran jadi sayur, yang cairan dicairin lagi. Setelah usus halus, masuk lagi ke dalam usus besar. Finalnya ada di dalam usus besar. Diserat tuh makanan tuh, yang namanya cairan diserat, yang namanya tumbuhan diserat. Setelah dalam usus besar, keluar tuh melalui anus kita, ya kan? Kalau pagi-pagi Bang Sinyo malamnya makan sate, Masya Allah, semalam saya makan sate. Begitu BAB, pagi-pagi dia lihat, ya Allah ini satenya sendiri saya kayak gini. Kadang-kala kita harus menyadari bahwasanya kita buang air besar itu seperti kita melakukan perbuatan ikhlas. Betul Bang Sinyo ya? Jadi Bang Sinyo kalau makan sate malamnya pagi-pagi ngeliatin ya, oh jangan-jangan ini satenya gitu ya. Oke, silabus yang ketiga. Aduh, apalagi ya. Ramadan menumbuhkan sikap optimis kepada kita. Waduh, sabar gue jatuh. Awas bayang, awas kurang. Jadi silabus yang ketiga, Ramadan mengajarkan sikap optimis, tidak pesimis kepada kita. Loh kok begitu? Dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa akhir Ramadan satta misrahu. Ketika datang akhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, satta mizruhu, dia kencangkan sarungnya. Yang kedua, wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya dengan penuh beribadah. Kemudian yang ketiga, wa aiqaza asiratahu wa aiqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya suruh qiyamul lail. Kita di sini begitu enggak kalau menjelang akhir Ramadan? Ya mudah-mudahan sih jamaah di sini enggak ada yang ke mall kalau akhir Ramadan. Ramainya di mall, itu musola, shopnya udah pada maju.
Muadzin yang biasa aja nggak ada yang datang, yang aja kok ngaun, yang imam kok ngaun, iya sana, sana. Jadi pada akhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, bukan pergi ke mall. Ya maksudnya ya. Membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya. Artinya apa? Ramadan boleh berlalu, tapi Ramadan jangan berlalu tanpa ada kebaikan yang bisa kita peroleh. Jadi Ramadan menumbuhkan sikap optimis, tidak pesimis kepada kita. Itu silabus yang ketiga ya. Silabus yang keempat itu, bentar, lihat penting lagi. Ramadan menumbuhkan sifat tidak malas terhadap kita. Boleh kondisi kita tidak makan, boleh kondisi kita tidak minum, tapi sesungguhnya Ramadan tidak mengajarkan kita untuk bersifat malas. Saya mah tidak mau kemana-mana karena saya lagi puasa. Saya mah mager, tahu ya mager ya. Saya mah malas gerak karena saya lagi puasa. Oh, buktinya apa? Kalau Ramadan itu menumbuhkan sikap tidak malas. Sejarah Islam mencatat banyak peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Sejarah mencatat ada 9 peristiwa peperangan besar yang terjadi di bulan Ramadan yang dimenangkan oleh umat muslim, dan 2 diantaranya adalah peristiwa yang sangat besar. Yang pertama adalah perang Badar. Bagaimana umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. 950.000 tentara berhadapan dengan 330 tentara. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, di saat bulan Ramadan umat Islam bisa mengalahkan kaum muslimin. Perang Badar. Yang kedua, Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah peperangan di mana terjadi sebelumnya ada semacam kesepakatan Hudaybiyah. Pada kesepakatan Hudaybiyah tersebut salah satu pihak itu prestasi tidak menjalankan kesepakatan itu, maka terjadi peperangan itu yang disebut dengan Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Oke, itu silabus yang keempat. Silabus yang kelima, tadi yang keempat apa yang kelima ya? Silabus yang kelima adalah Ramadan membentuk kita untuk bisa merasakan bagaimana fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat. Kok begitu? Ibadah lain boleh kita riak, tetapi puasa tidak bisa kita riak. Oh, saya habis sholat. Ini contohnya, jidat saya hitam. Oh, saya habis berwudu, rambut saya basah. Ramadan puasa adalah salah satu ibadah yang tidak bisa kita riak. Kita boleh riak ketika kita jadi imam, di belakang kita ada calon mertua, bacaannya kita pasang-pasangin. Kalau ada calon mantu nih, Ustaz Raihan nih, calon mantu jadi imam, belakangnya calon mertua, bacaannya dipasang-pasangin. Usolli wardul bacaannya panjang-panjang, Yasin doang. Boleh kita lihat. Ibadah yang lain bisa kita lihat, tapi puasa ada ini misalkan Bang Sinyo, gua lagi puasa nih, mulut gua bau naga. Nggak bisa. Puasa adalah ibadah untuk kita peka terhadap fenomena sosial. Karena kenapa? Karena pada dasarnya apa yang akan kita lakukan itu nanti dimintain pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah apa Allah? Kenapa lagi majlis taklim ini saya suruh Allah ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullun ulaik. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan
Dan hati itu kelak nanti dimintain pertanggungjawabannya di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat akan bertanya kepada kita, Munkar Nakir akan menginterogasi kita, sementara Munkar Nakir tidak akan menginterogasi kecuali dengan bahasa Al-Quran. Makanya celaka orang Sunda. Ayat tadi dia orang Sunda deh. Ayatnya di mana? Makanya celaka orang Sunda. Nih, dengerin orang Sunda nih. Makanya celaka orang Sunda. Makanya celaka orang Sunda seumur umur tidak pernah ngaji dikit-dikit aja, begitu ditanya sama Munkar Nakir terdiam 1000 kata membungkam 1.000.000 bahasa. Begitu ditanya sama Munkar Nakir, karena orang Sundanya nggak pernah ngaji, mau buka, ayah naon eta? Impul setelan. Impul ketawa, impul. Jadi Ramadan mengajarkan kita untuk peka terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dan cukup kali ya waktunya ya. Oke, kita selawat sebentar ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Maulaya, kita dengar ya. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika li khalqi kullihim. Ya sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika li khalqi kullihim. Wahai adik berjilbab biru, lihat apa yang tak laku-laku. Kalau adik serius mau, ayo besok kita ke penghulu. Salli wa sallim daiman abada ala habibika li khalqi kullihim. Wahai adik berjilbab coklat, hati abang sungguh terpikat. Maukah kau ku ajak agar ku pinang kau dengan salawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair li khalqi kullihim. Di kamera, rere. Wahai adik berjilbab merah, maukah diajak menikah? Abang lulus sekolah, ku pinang kau dengan bismillah. Salih sallim daiman Lah ngapa Eka yang girang? habibika khair Dia girang lu. kita bersama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jalla jam'ana hadzal jam'an marhuma wa taqabbal min ta'atihi taqabbal ma'suma. La tajfina wa la minna ma'na sahiyan wa la mahruma. Allahumma hajat du'a wa minkal ijabah. Allahumma hajat du'a wa minkal ijabah. Ikti hajatina, sebutkan hajatnya masing-masing. Ikti hajatina ya Allah. Ikti hajatina ya Allah. Ikti hajatina ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad turja bi sayyid burun iman burun liman jara lisan. Jikalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Jikalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau sumur nggak ada airnya maka tidak boleh kita mandi. Burung Miriam, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Upin Ipin pergi ke sawah, tolong dimaafin kalau ada salah. Si Ateng bawa kayu, thank you. Billahi taufiq wal hidayah.
wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah telah disampaikan kultum pagi ini oleh Syekh kita Al-Karam Al-Ustaz Al-Maulana Ustaz Saleh